kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan, Paman Naga dari Laut Timur menyelamatkan Ausu dari tusukan Sang Star Kegelapan. Hal itu dia lakukan karena baginya nyawanya sudah tidak berguna lagi. Dia akan mengorbankan nyawanya untuk Ausu. Dan Sang Star pun berkata kalau mereka tidak perlu rebutan karena mereka akan mati bersama. Lalu Sang Star itu pun melempar mereka berdua sampai mereka terjatuh dan terpental. Di sana, Ausu masih menanyakan kabar paman itu, apakah dia masih baik-baik saja. Dan sang paman pun bercerita kalau sebenarnya dia tidak suka pada Ausu. Namun, pada saat seperti ini, hanya Ausu lah yang datang untuk membangkitkan dan menyelamatkan suku naga. Ausu pun tidak menyangka kalau sang paman mati begitu cepat. Dia pun berkata kalau dia tidak mengizinkan paman itu mati. Jadi dia mengangkat tubuhnya dan menggoyang-goyangkan dengan kasar. Lalu dia pun melemparkannya lagi. Ausu pun lalu bilang dia nonton saja dari pinggir akan Ausu hadapi Sang Star Kegelapan itu. Sang paman pun yang kesakitan berkata kalau Ausu sangat kasar sekali. Sedangkan Ausu berkata dia akan mulai serius. Dan Sang Star pun langsung dengan cepat menyerang Ausu. Serta Sang Star pun berkata kalau suku naga tidak akan bisa mengalahkannya. Namun bagi Ausu, dia yang sudah babak belur masih saja banyak bicara. Jadi dialah yang akan kalah. Dan Sang Star pun menebas tubuh Ausu berulang-ulang kali. Ausu pun melompat dan langsung membangkitkan petirnya untuk menyerang Sang Star Kegelapan. Petir itu cukup besar dan darahnya pun kembali keluar. Namun bagi Sang Star Kegelapan, serangan itu tidak ada apa-apanya. Ausu yang mengetahui Sang Star Kegelapan belumlah kalah, dia mulai khawatir karena tubuh orang itu sangat kuat menurut Ausu. Dan kekuatannya Ausu yang digunakan sekarang tidak akan cukup. Jadi Ausu pun memutuskan untuk mengumpulkan semua petir yang ada di langit. Lalu dengan seketika petir-petir yang ada di langit pun muncul menjadi di satu titik. Itu pun membuat awan-awan di sana menjadi gelap. Banyak sekali petir-petir yang melintas dan berkumpul di atas mereka. Dan tiba-tiba, jeder! Semua petir itu menyambar Sang Star Kegelapan dengan sangat amat dahsyat. Para penduduk Laut Timur pun kaget karena itu adalah petir 9 alam. Kekuatan petir itu sebenarnya hanyalah legenda, namun kali ini Ausu berhasil membangkitkannya. Dan serangan itu pun membuat Sang Star Kegelapan hangus di seluruh badannya. Dan Ausu pun mendekatinya, lalu menyentuhkan jarinya di gening Star Kegelapan. Dengan seketika, tubuhnya langsung hancur berkeping-keping menjadi abu dan tengkorak. Para penduduk Laut Timur pun kaget karena masih tidak menyangka kalau Ausu mampu memanggil petir 9 alam yang hanya legenda selama ini. Ausu pun yang tahu kalau dirinya berhasil mengalahkan Sang Star Kegelapan membanggakan dirinya sendiri kalau dia memang sangat hebat. Namun sayangnya dia masih berpikir itu bukan kemampuannya, tapi dia hanyalah dibantu oleh naga legenda. Dia membanggakan sang naga kuno karena memang kekuatannya tiada tanding menurut Ausu. Dia di belakang Ausu, jadi Ausu jadi sangat kuat dan percaya diri saat ini. Sedangkan para prajurit dan penduduk Laut Timur tidak menyangka kalau Ausu berhasil mengalahkan Dewa Kegelapan yang dulunya dialah hanya pecundang di mata mereka semua. Sang paman yang tadi tertusuk pun ternyata belumlah mati. Dia sangat membanggakan Ausu. Ausu adalah harapan bagi suku naga. Dan tiba-tiba ada yang memanggil Ausu. Dan Ausu pun tidak heran dengan suara itu. Yang memanggilnya adalah si anak.
Anak adalah putra dari Raja Laut Selatan. Dia pun menanyakan kalau Ausu apakah sudah bosan hidup. Dan untung sekali Ausu datang ke sini karena dia akan membayar kelakuan Ausu yang telah membutakan matanya. Ausu pun yang mendengar itu langsung menantang si putra Raja Selatan itu untuk mendekat. Lalu anak pun menyuruh bawahannya untuk membunuh dan menyerang Ausu. Namun tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang. Angin itu sangat aneh dan ternyata datanglah burung raksasa Kiaroro mendekat. Anak pun sangat panik dibuatnya karena dia pikir burung Kiaroro sebanyak itu tidak mungkin terbang sampai kemari. Para prajurit timur pun juga takut karena kedatangan sang burung raksasa itu. Namun, Ausu pun dengan lantang mengatakan kalau burung raksasa itu tidak perlu ditakuti. Mereka semua adalah teman dari Ausu. Mereka semua akan membantu dalam perang ini. Anak pun semakin tidak percaya dan takut karena kedatangan burung-burung itu. Nyalinya pun semakin turun. Tidak begitu lama, burung-burung itu pun sampai di kerajaan Laut Timur. Mereka hinggap di setiap benteng kerajaan. Para bawahan anak pun terlihat sangat takut. Dia pun tidak tahu bagaimana cara melawan para burung itu. Lalu, akhirnya mereka pun menaruh semua senjata mereka dan kabur meninggalkan anak. Anak pun memerintahkan bawahannya untuk kembali dan bertarung lagi. Namun sayangnya para bawahan itu tidak mendengar. Jadi dia pun juga ikut lari bersama mereka. Dan akhirnya mereka pun semua menyerah di hadapan Ausu. Salah satu burung raksasa pun terbang mendekati Ausu dan ternyata di atasnya ada Hiwanci dan Putri Ajiva. Mereka pun berkata, pasti mereka datang di saat yang tepat. Dan Ausu berkata, seharusnya mereka datang lebih cepat. Jadi Ausu tidak perlu bertarung sampai capek. Hiwanci pun berkata, tidak mudah untuk mengumpulkan burung raksasa sebanyak ini. Dia sudah menghabiskan banyak tenaga. Ausu pun yang mendengar itu hanya tertawa karena yang diucapkan itu adalah benar. Dia sangat membantu, membuat pasukan naga langit kabur dalam sekejap. Dan Ausu pun masih saja membanggakan naga kuno karena menurutnya untung saja naga kuno itu membantunya. Karena pertarungannya tadi sangat bahaya menurut Ausu. Dan kenapa sang naga kuno tidak langsung saja turun membantu mereka? Namun kakak Hiwanci berkata akan ada kesempatan untuk itu. Sedangkan Putri Ajiva berkata masih banyak yang harus mereka lakukan meskipun Laut Timur sudah kembali. Selanjutnya mereka harus mencari keberadaan Arexo. Lalu Ausu pun bertanya kepada semua penduduk dan prajurit Laut Timur di manakah Arexo dan apakah ada yang tahu tentang Arexo? Dan salah satu seorang prajurit pun mengangkat tangannya. Dia berkata dia tahu keberadaan Arexo. Terakhir dia melihat Arexo dibawa oleh Aobing, prajurit naga Laut Utara. Ajiva yang mendengar itu pun berkata setelah kekalahan waktu itu mungkin Aobing yang menyelamatkannya. Dan Ajiva mengenal Aobing. Aobing adalah putri dari Raja Naga Laut Utara. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke sisi Arexo di Istana Naga Laut Utara. Di sana Arexo berkata dia merasakan pertanda bagus dan Ausu dan Arexo akan bertemu lagi. Tiba-tiba Aobing pun datang mengagetkan Arexo. Dia pun menanyakan apakah Arexo sudah terbiasa tinggal di sana. Karena ayahnya memang sangat pemarah, tapi dia bukan orang jahat. Dia mengurung Arexo untuk sementara saja. Nanti pasti akan berubah pikiran, jadi Arexo harus bersabar. Arexo pun berterima kasih oleh Aobing dan Aobing pun menaruh makanan serta berkata Arexo tidak perlu sungkan padanya.
Arekso pun berkata pada Aobing, sekarang dia baru tahu kalau ibunya Monaso setelah meninggalkan mereka ternyata hidup di Laut Utara dan Aobing adalah adiknya. Aobing pun juga baru tahu ternyata kalau Monaso adalah ibu dari Arekso karena selama ini Monaso ibunya tidak banyak bicara dan cerita. Ibunya sangat dingin, saking dinginnya dia tidak berani mendekatinya. Sebenarnya Aobing tidak lebih baik daripada putra yang di Laut Timur. Dan terakhir, sebelum Aobing meninggalkan Arekso, dia pun berkata, kedua mata Arekso entah bisa disembuhkan atau tidak, dia akan membantu memeriksanya. Serta dia pun meminta maaf karena sudah membuat Arekso menderita. Arekso pun dengan tenang mengatakan kepada Aobing kalau perang akan segera datang ke Laut Utara. Aobing yang mendengar itu pun hanya terdiam dan Arekso menambahkan lagi, dia sangat mengerti isi hati Dewa Kegelapan. Mereka tidak akan membiarkan Laut Utara tentram. Raja Naga Laut Utara mengira bisa menjaga jarak aman dari dunia luar. Tapi itu tidak mungkin. Sedangkan menurut Aobing, Raja Naga Laut Utara memiliki pemikirannya sendiri. Laut Utara tidak pernah mau berkelompok. Serta saat ini Laut Utara adalah satu-satunya tempat yang paling aman dan mandiri. Kalau hari peperangan itu tiba, dia berkata, Arekso akan melindungi Laut Utara juga. Aobing pun yang mendengar itu hanya terdiam dan meninggalkan Arekso serta berkata kalau dia tidak perlu khawatir. Jika Dewa Kegelapan berani datang, dia akan membunuh mereka semua. Dan Arekso pun ditinggal lagi sendirian. Sedangkan di sisi Raja Naga Laut Utara, dia terlihat sedang makan besar. Ya, memang makannya pasti besar karena tubuhnya kekar sekali dan besar. Tiba-tiba di hadapannya datanglah Star Kegelapan berjumlah 3. Mereka berkata kalau takdir suku naga sudah berakhir. Naga utara yang dulunya gemilang sudah saatnya tersadarkan. Mereka membawa perintah dari raja untuk mengantarnya pergi. Dan di luar istana utara, tiba-tiba angin pun menjadi sangat dingin. Para penjaga pun juga merasakannya. Lalu salah seorang penjara pun melihat ada kejanggalan. Ternyata Dewa Kegelapan pun datang ke istana utara. Ya, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saksikan ya kawan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.